kira-kira bagaimana perspektif Gus Zaini? Apakah kitab sejaman dalam isbat nasab itu penting, atau mungkin ada fakta lain atau alibi yang lain yang memperkuat tesis atau kajian dari apa Gus Zaini? Baik, Gus Zaini, silakan Anda 20 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf, saya kan tidak tahu aturan debatnya harus ada presentasi. Tetapi saya sudah terbiasa berbicara banyak hal tentang nasab ini. Ini berarti saya belum ini ya, belum membantah Syed Kori ya, tapi saya bernarasi sendiri ya. Jadi belum kita menanggapi. Ya, siap. Yeah. Jadi begini. Setiap ilmu itu ada metodologinya masing-masing. Kalau kita bicara nasab, maka kita mengikuti kitab-kitab nasab. Ada fenomena-fenomena, ada nama-nama yang tidak ada di dalam kitab-kitab nasab yang lama. Lalu apakah kalau tidak ada itu disebut batal nasabnya, disebut tidak ada orangnya? Itu semuanya tidak bisa kita jawab dengan asumsi kita, tidak bisa kita jawab. Ini hak saya berbicara masalah diskusi ya. Tidak bisa kita membangun argumentasi, membangun penjelasan-penjelasan atau ini atau itu, mengadopsi teori ini, teori itu, tanpa dikawal oleh metodologi resmi dalam masalah nasab. Maka pertanyaan paling dasar bagi saya adalah, Kiai Haji Imaduddin ini, ketika yang mungkin diikuti oleh Syed Kori ini, ketika membatalkan nasab Ba'alawi. Saya sangat apresiasi sekali dengan Zaini ya. Meskipun saya juga tidak kenal langsung secara personal. Kalau beliau ini mengatakan bahwa ada metodologi yang resmi, yang baku mengenai bagaimana menelusuri nasab versi Zaini. Nah, di sini sayangnya belum sudah membuat narasi bahwa Kiai Haji Imaduddin itu salah. Yang selama ini tidak ada berhentinya, tidak ada selesainya, bahwa kelompok Mukibin Ba'alawi menyebutkan bahwa kalau tidak ada kitab sejaman itu tidak bisa untuk membatalkan nasab. Nah, sayangnya dari beberapa konten yang saya ikuti, maaf ya, ini saya apresiasi sekali. Saya tidak mencoba untuk membenarkan Kiai Haji Imaduddin, menyalahkan Zaini sebagai Muhyiddin Ba'alawi dan yang lainnya, tapi saya coba objektif. Setiap kali saya mendengarkan sebuah diskusi, saya mencoba seobjektif mungkin, karena saya bekerja bukan dengan emosi saya, tapi dengan nalar saya. Nah, tadi tidak disebutkan metodologi yang resmi dalam penelusuran nasab itu yang seperti apa, kisi-kisinya gitu loh. Tapi nggak apa, coba kita ikutin lagi video yang berlangsung ini, yang saya re-upload dari channelnya Mas Wahyu, TV Pada Suka. Maka kita bertanya, apa metodologi Anda membatalkan? Apakah metodologi itu dikenal dalam term ilmu nasab atau tidak? Apakah itu bersesuaian atau tidak? Kalau tidak bersesuaian, bahkan bertentangan, dan saya bisa buktikan hampir semua narasi Kiai Haji Imaduddin tentang nasab itu bertentangan dengan teori baku. Ketika sudah nyata-nyata bertentangan dengan teori baku, tidak berdebat dengan saya. Tapi Anda berdebat dengan kitab-kitab nasab itu. Anda berdebat dengan ulama-ulama nasab itu. Sekali lagi, saya coba objektif ini ya. Ini terlalu pribadi kalau menurut saya. Dalam perdebatan ilmiah, mencari titik temu antara kedua kelompok atau kedua individu atau yang lebih lain pendapat, itu seharusnya jangan disebutkan dulu secara subjektifnya. Tapi coba narasikan yang disebut Zaini tadi adalah kan metodologi resmi nasab. Itu yang seperti apa? Kisi-kisinya atau kerangkanya atau konsep dasarnya. Oke lah, kita bentuk dalam sebuah teori lah. Teorinya harus seperti apa? Jadi supaya juga para yang selama ini, para pro tesis Kiai Haji Imaduddin itu juga mengerti dengan baik secara utuh dan
secara runut gitu loh. Ini nggak saya edit ya. Jadi bagaimana? Jadi udah 2 kali menyebutkan bahwa tesis Kiai Haji Madudin salah karena tidak menggunakan teori yang baku, yang resmi menurut ilmu nasab. Tapi Zaini tidak menyebutkan itu. Kita lanjutkan lagi. Al-Kafi Al-Muntahob lah. Jadi jangan dianggap nasab ini satu pembicaraan yang kita bebas berfantasi. Enggak. Dalam nasab ini lengkap. Sampai-sampai ada bab ta'arudnya. Ta'arud itu misalnya maksudnya begini. Seperti yang dibacakan Gus Jazuli itu, ketika dia bilang Yukolo itu kan diragukan oleh Al-Yafi'i di Irak. Saya tantang kan, coba Anda carikan kitab nasab yang mengatakan kalau Yukolo itu diragukan. Ada sebetulnya, cuman Gus Jazuli nggak baca. Dia malah maksa baca kitab fikih. Dalam Muqaddimah nasab ada Yukolo itu. Memang kadang dipakai untuk lil masyhur, tapi dikritik. Itu kesalahan. Yukolo itu litatif, mesti doif. Tetapi dia kan siapa? Al-Yafi'i. Di mana lokasinya? Di Irak. Bertentangan dengan Az-Zabidi yang semasa yang ada di Yaman. Bagaimana teori nasab? Baladiur rojul muqaddam. Jadi semua ada teorinya. Kalau lalu ini dikesampingkan semua, lalu kita munculkan narasi, gimana kalau nggak ada kitabnya? Ini dalilnya apa? Ini bagaimana? Berarti ini mau meramu ilmu nasab, bukan mau membahas ilmu nasab sesuai dengan patronnya. Kalau dengan lawan diskusi seperti itu, maka saya kira nggak ada artinya. Kita bukan sedang mau membangun ilmu nasab, tapi kita sedang bicara ilmu. Saya kira pembicara dimanapun begitu. Anda di kampus atau di mana, ketika bicara kedokteran, bicara politik, kalau politik nggak tahu ya, mungkin agak bebas ya. Bicara ekonomi, ketika menyampaikan data, ketika menyampaikan teori, itu mesti. Itu. Belum sudah menjustifikasi bahwa Kiai Haji Madudin itu meramu sebuah teori nasab sendiri. Meramu sebuah ilmu teori nasab sendiri yang menurut Zaini juga itu bukan representatif daripada teori ilmu nasab yang disebut-sebut oleh Zaini. Meskipun juga sampai menit ke 3 menit ini juga tidak disebutkan secara rinci metodologi teori nasab yang baku itu seperti apa, kerangka acuannya atau konsepnya. Tapi coba kita ikutin lagi. Itu teori diambil dari siapa? Nah, ini yang saya lihat tidak ada dalam Kiai Madudin itu. Dan Kiai Madudin itu seringkali mengatakan ulama-ulama nasab itu tasahul, mereka terlalu bermudah-mudahan. Berarti kan sudah berdiri sendiri, toh. Sudah punya teori sendiri, makanya saya bilang mujtahid. Dia pakai teori sendiri. Nah, itu yang saya lagi tidak dipahami oleh Zaini. Kiai Haji Madudin dalam penelitiannya itu bukan serta-merta menurut yang diklaim bahwa tesis Kiai Haji Madudin itu adalah teori Kiai Haji Madudin. Kalau ada semacam literasi seperti kitab, manuskrip, dan lain sebagainya, nah itu sebagai sumber dari penelitiannya. Nah kalau seorang peneliti selama ini melakukan penelitian tentang sesuatu tidak ada data narasumbernya, terus bagaimana? Kan jelas disebutkan di situ kan, kitab-kitab disebutkan, tapi ternyata sama Zaini dibatalkan. Jadi sumber-sumber kitab yang seringkali dinarasikan oleh Kiai Haji Madudin, sekali lagi oleh Zaini, ternyata malam ini dibatalkan atau hari ini dibatalkan. Itu bukan kitab yang mewakili teori pernasaban atau metodologi mengenai nasab yang resmi. Di sini kita bicara nasab siapa? Atau teori nasab yang dipresentasikan oleh Zaini ini kan menurut beberapa pihak yang saya tanya langsung dan beberapa resource yang saya buka, itu adalah teori-teori yang lama, konsep yang lama, yang tidak mewakili tantangan zaman per zamannya, tidak menyesuaikan apa yang terjadi di zaman yang terus berubah ini.
Loh, nggak bisa dong. Metodologi tetap harus sama dong. Konsepnya harus sama dong. Iya, betul. Itu jelas. Tapi ini kan bukan serta-merta hanya masalah kita bicara teori nasab, metodologi nasab. Ini kan yang kita cari tentang nasabnya klan Ba'alawi. Yang selama ini kita jadi ragu-ragu. Sampai akhirnya jelas bukan ragu-ragu lagi. Sudah not found. Artinya sudah clear dengan apa yang sudah diteliti oleh Kiai Haji Maduddin. Nah, tapi coba kita dengarkan lagi bagaimana narasi atau presentasi konsep teori nasab yang baku itu seperti apa dari Zaini. Coba kita dengarkan lagi. Sampai detik ini, termasuk Syed Khori itu tidak pernah mampu menunjukkan di mana sih teori ilmu nasab yang mengharuskan kitab nasab itu. Perhatikan, sezaman itu al-mu'asyirah bahasanya, itu sudah kita sepakati. Kalau al-qadimah, al-qudama, itu tentatif, itu yang lama. Kapan disebut lama? 500 tahun yang lalu, dari sekarang ya lama namanya, tidak mungkin barusan. Kalau Anda baca ucapannya siapa? Ibrahim bin Mansur, ya, yang disebut dengan muasir itu atau mutakhirin itu justru di atas abad ke-10. Berarti abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 itu sudah mutaqaddimin namanya. Satu ya. Kalau saya tidak perlu lama-lama ya, cukup ya. Biar lebih masuk ke ini. Kalau untuk Syed Khori, tanggapan saya pertama ya mungkin langsung tektok saja ya. Kenapa kok bisa bawa-bawa teori dalil di dalam ilmu nasab? Padahal dalam ilmu nasab itu bahasanya itu bayyinah asyariyah. Kita belajar ilmu nasab baik di dalam fikih maupun di dalam nasab tidak pernah ada diksi dalil. Kenapa? Karena kalau kita Oke, memang saya tidak terlalu memahami sekali ya dalam hal ini idiom-idiom, istilah-istilah yang populer di kalangan santri dalam konteks pembahasan apapun itu juga dalam konteks pondok pesantren ya menggunakan idiom-idiom bahasa Arab. Memang saya tidak paham sekali. Saya jujur aja. Tapi di sini disebutkan barusan soal dalil. Nah, kita juga pasti ingat. Ada salah satu pesantren di Jawa Tengah yang sudah lama dan membuat pernyataan dengan jelas dan tegas bahwa kitab sezaman itu tidak bisa membatalkan nasab klan Ba'alawi. Mana dalilnya? Sementara Zaini bilang, kok pakai dalil? Ini yang bagaimana sih sebetulnya? Coba kita ikutin lagi. Cara diksi dalil dibawa ke dalam fikih, maka kita tahu adillah asyariyah dalam fikih itu ada berapa. Tidak ada disebut kitab sezaman di situ. Nggak relevan. Kitab, sunnah, ijma', qiyas, maslahah mursalah. Ya, kalau kita disiplin, apalagi tadi bawa-bawa Syarah al-Muraqat, al-Mahalli. Lihat di situ. Apa yang disebut dengan al-adillah asaliyah? Usulul fiqh, kalau dimanai bukan sebagai nama ilmu, tapi dalil-dalil dalam fikih, itu ada berapa dalilnya? Yang mujma' ada 4, yang mukhtalaf ada 11. Nggak masuk bab nasab di situ. Kalau usulul fiqh diartikan sebagai lakob, itu berarti usul di situ mengandung 3 unsur ya. Yaitu misalnya itu adalah kaifiyatul islam. Nah, seharusnya biar audien itu benar-benar objektif, tidak terpancing juga emosi dari pernyataan Zaini, buatlah semacam konsep seperti presentasi yang selalu dilakukan oleh seorang yang mewakili, memang dia seorang yang ilmiah sekali. Artinya paling tidak ada satu konsep seperti ya apa namanya, pakai slide video lah. Ini teori nasab yang bagus tuh seperti ini. Tahapannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini juga ada yang menguatkan. Kenapa dinyatakan seperti ini? Ini ulama nih, namanya ini, menulis kitab ini, tahun berapa dan tahun berapa. Jadi, audien pun juga melihatnya itu juga enak. Karena menggunakan benar-benar presentasi yang itu bisa juga dipertanggungjawabkan narasumbernya. Kan kita ini hanya menyampaikan. Contoh seperti saya, seorang konten kreator, ini kan hanya menyampaikan sebuah kejadian yang saya potong-potong kan, mereaksi video itu kan, memotong-potong video, tapi tidak semua konten kreator itu mau jujur.
dari mana asalnya, dan selalu saja itu mewakili pribadi. Makanya saya coba objektif ini supaya saya tidak terkesan ini hanya pendapat pribadi saya, karena saya juga tidak terlalu memahami betul mengenai nasab ini. Makanya saya selalu menggunakan by data dari resource yang ada. Dari mana? Ya sudah, saya akuin sekali. Saya akui saja memang dari Google, karena itulah media yang cepat diakses dan mudah dipelajari tanpa kita harus datang ke perpustakaan-perpustakaan yang ada mungkin di perpusda, di perpustakaan sekolah, dan lain sebagainya. Gitu loh. Jadi, kalau di debat seperti ini, itu audien akan memahami bahwa, oh ternyata apa yang selama ini mungkin di benak kita semua, sahabat-sahabat yang di sini melihat konten ini, bahwa konsep metodologi nasab klan Mbak Alawi itu ya memang itu internal mereka, yang mereka buat sendiri, mereka gagas sendiri, dari semua mursid-mursidnya yang sanadnya diklaim nyambung Pak Alawi semua gitu. Tapi sebetulnya kalau menurut beberapa sumber yang kemarin juga saya menulis mengenai politik identitas yang ada di Indonesia ini, itu bermula justru dari klan Balawi yang datang ke Indonesia. Yang pertama kali membawa adalah Utsman bin Yahya yang berhasil join dengan pemerintah Belanda, kemudian mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan organisasi yang berkembang sampai sekarang ini, Robito Alawiyah. Yang padahal kalau kita lihat sejarahnya, nanti bisa Anda baca tulisan saya di link skripsi, bahwa dari Hadrami Yaman, itu ada perseteruan ketika masuk ke Indonesia. Ada dua kelompok Habib yang pengakuannya sebagai Dzurriyyat Rasul, dan ada kelompok yang non Habib yang dia tidak membawa nasab klan Balawi. Nah, dari sejarah itu, kalau saya pelajari, itu ternyata memang nasab klan Ba'alawi ini itu bukan murni untuk berdakwah. Kenapa demikian? Coba juga Anda baca sejarah Utsman bin Yahya dilantik oleh Belanda sebagai mufti Batavia itu kurang lebih kan tahun 1898. Dan masa itu udah selesai kewalian atau wali songo. Nah, bagaimana kalau mereka mengeklaim bahwa kalau tidak ada Ba'alawi, tidak ada Habib yang datang ke Indonesia, mau jadi apa bangsa Indonesia ini yang masih menganut aliran kepercayaan? Padahal itu sudah lewat. Masa itu sudah lewat. Sebelum dia masuk ke Indonesia, 1898, di atasnya ada masa Wali Songo. Artinya dakwah Islam itu sudah selesai. Dan dalam sejarah tidak disebutkan perpindahan antara Wali Songo dengan kelompok-kelompok Hadrami Yaman itu. Tidak dituliskan, atau mungkin saya belum juga menemukan buku-buku sejarah yang dimaksud tadi. Jadi, kalau sudah seperti ini, berdebat sampai sekian kali pun pasti tidak akan ketemu. Karena apa? Klan Ba'alawi, nasabnya, itu adalah menjadi internal urusan mereka. Kenapa menjadi eksternal kemudian diteliti oleh Kiai Haji Madudin? Karena memang ada faktor lain yang menyebabkan Kiai Haji Madudin melakukan penelitian. Karena apa? Karena kalau tidak ada yayasan pengepul nasab bernama Robitoh Alawiyah yang mengeluarkan paspor nasab yang tersambung ke Dzurriyyat Rasulullah, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Tapi lagi-lagi baca sejarah yang saya rangkum dalam tulisan Politik Identitas, itu berawal janin embrionya
dari kelompok Hadramaut Yaman. Disitulah mulai perpecahan bangsa ini yang akhirnya menjadi fanatisme yang berlebihan karena menggunakan simbol-simbol Nabi Muhammad dengan nasabnya. Ini yang akhirnya sampai hari ini banyak sekali kelompok-kelompok impor yang datang ke Indonesia. Setelah Yaman ada lagi banyaklah yang semuanya adalah ras Arab. Ini bukan berarti Arabofobia. Nah, bukan seperti itu. Baca sejarah, nanti Anda bisa terus berselancar, akhirnya mendapat banyak sekali referensi-referensi yang akhirnya Anda sendiri tidak gampang termakan oleh yang namanya politik identitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.